Baik kawan-kawan, saya masih berada di Bandung, Kota Kembang. Kita akan jalan-jalan sore ini di daerah Jalan Braga, satu jalan yang cukup ikonik di Kota Bandung. Sekarang saya berada di sisi selatan Jalan Braga yang berbatasan dengan Jalan Asia Afrika, jalan yang dibangun ketika zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Gedung ekspor impor ini adalah gedung yang ikonik. Selain itu kemudian di seberangnya ada gedung Museum Konferensi Asia Afrika yang dulu ketika zaman Belanda menjadi sebuah society atau tempat perkumpulan yang bernama Société Concordia. Kita melalui bagian selatan gedung ini menuju ke jalan ini menuju ke arah utara. Sebelah kiri masih berupa Société Concordia, sebelah kanan adalah bangunan cagar budaya, Apotik Kimia Farma. Dibangun tahun 1902. Sebelumnya adalah sebuah bank Eskomto, toko kacamata, agen ban Dunlop, toko tembakau, dan toko rokok, dan akhirnya dimiliki oleh perusahaan kimia Ratkam namanya, yang kemudian dinasionalisasi tahun 57 menjadi Apotik Kimia Farma. Ini prasasti pendiriannya tahun 1902, 24 Januari. Sekarang menjadi tempat ngopi. Namun sebelahnya masih tetap menjadi apotik. Gedung ini cukup panjang. Ornamen pintunya masih tetap tidak berubah. Ya. Kita menuju ke arah selatan, ke arah utara. Ini apotiknya. Nah, yang kita lihat di sebelah kiri ini sekarang bernama Gedung Majestic. Dulu ini menjadi bagian dari gedung Société Concordia, menjadi sebuah gedung biskup yang bernama Bioskop Concordia. Nah, kemudian gedung ini berubah beberapa kali sampai saat ini tidak digunakan sebagai gedung bioskop. Kita lihat dari dekat. Ini bekas mesin alat pemutar listrik. Ya, gedung ini berlanggam Art Deco. Ada ornamen-ornamen Jawa di sini. Yang menarik di sini ada tulisan tentang sejarah pendirian gedung ini. Dia dibangun oleh arsitek Sumaker tahun 1925. Sebuah gedung biskup yang terkenal.
Bioskop Concordia menjadi saksi pemutaran film pertama yang mengisahkan kisah asli legenda Tataran Sunda, yaitu Lutung Kasarung. Dibintangi pemain pribumi. Si pemutaran perdana itu dilakukan 31 Desember 1926. Selepas menjadi biskup, kemudian gedung ini berganti nama menjadi Oriental Biskup dan Biskup Dewi, kemudian sempat terbengkalai hingga dialihfungsikan tahun 2002. Biskup ini juga pernah bernama The Majestic, yang kemudian hari ini namanya dikembalikan lagi menjadi gedung Majestic. Oh ya, makasih. Di sebelah kanan kita ini ada gedung bernama Gedung Sarina yang dibongkar bagian belakangnya menjadi sebuah hotel, namanya Hotel The Braga. Sarina adalah nama pembantunya Soekarno yang kemudian diabadikan Soekarno dalam sebuah buku yang berjudul Sarina, yang ketika Soekarno menjadi presiden, Sarina adalah sebuah toko buku. Nah, di depan Gedung Sarina ini ada gedung PLN yang juga selesai dibongkar. Ya, dikembalikan lagi bentuknya dan peruntukannya seperti ketika bangunan ini pertama. Di seberang Gedung Sarina ini tampak gedung Bank Jabar Banten, sebuah gedung bergaya arsitektur Art Deco yang ngetren tahun 1920-an sampai tahun 1930-an. Ciri-cirinya dia minim ornamen, kemudian bentuk bangunannya tidak simetris seperti gaya arsitektur sebelumnya. Kemudian yang paling kentara di sini adalah dipakainya menara-menara sebagai penanda karena dia posisinya berada di perempatan jalan. Oke, kita berjalan menuju ke Jalan Braga sisi utara. Setelah melewati perempatan, kita melihat di sini ada gedung Bank Antara yang bagian bawahnya digunakan sebagai kafe dan tempat jualan retail. Saya tidak banyak cerita tentang kawasan Jalan Braga ini karena kawasan ini cukup terkenal sebagai tempat hangout anak-anak muda sekarang. Sejak dulu kawasan Braga ini adalah kawasan yang memang sengaja dibangun sebagai daerah lifestyle orang-orang Belanda. Di sini banyak sekali toko-toko, tempat-tempat minuman, tempat makanan yang sampai sekarang digunakan seperti ini. Yang menarik adalah Jalan Braga ini dikenal sebagai Laboratorium Arsitektur Art Deco, sebuah langgam arsitektur yang ngetren di era tahun 20-an. Banyak sekali bangunan-bangunan yang menggunakan langgam arsitektur Art Deco, gaya-gaya yang kita lihat di film-film vintage seperti film Superman dan film Batman bisa kita lihat di sini model-modelnya. Jalan ini tidak begitu luas, tetapi menjadi ramai dan memang kios-kios di sini juga tidak begitu luas. Kios-kios yang kecil, yang manis sebenarnya. Kalau kita
menyaksikan seperti apa modelnya. Yang ada di sebelah kanan ini adalah gedung gas negara yang sekarang menjadi kafe gas blok. Dibangun tahun 1930 oleh arsitek, lagi-lagi arsitek Schumacher, seorang dosen arsitektur di Institut Teknologi Bandung sekarang. Dia yang mewarnai daerah-daerah di Bandung menjadi lebih modern dengan gaya arsitektur yang baru pada saat itu. Nah, ini beberapa langgam arsitektur Art Deco yang lagi ngetren tahun 30-an, tahun 20-an. Seperti ini modelnya. Banyak ornamen-ornamen modernitas di dalam bentuk arsitektur ini. Sekarang interiornya menjadi lebih khas. Dia dipengaruhi oleh langgam arsitektur Art Deco. Ini salah satu kafe yang menggunakan desain arsitektur Art Deco sampai kemudian penggunaan font dan ornamen-ornamennya.
Banyak yang menggunakan nama ejaan lama. Salah satunya adalah Braga Weg. Braga Weg itu artinya Jalan Braga. Yang menjadi kafe. Model bangunannya juga tidak berubah. Seperti ini ujung Jalan Braga. Kalau kita ke utara, kita menuju ke daerah Dago, daerah bagian atas di kota Bandung. Kalau kita ke kiri, ini ke arah stasiun Bandung. Dan jika kita ke kanan, ini ke timur, ke arah menuju ke luar kota, ke arah timur. Dari ujung utara Jalan Braga ini saya akhiri perjalanan kita pada sore hari ini. Terima kasih.